Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nama Baik. Untuk video kali ini ada beberapa teman pemula ya, dia teman saya juga menanyakan tentang masalah video reupload. Jadi dia itu banyak atau pernah menonton salah satu channel yang istilahnya biasanya kita juga bisa suka menemukan ya, ada beberapa channel yang istilahnya dari thumbnailnya saja sudah menarik perhatian gitu. Yang biasanya salah satunya judulnya itu konten reupload bisa menghasilkan uang, atau eh, cara upload video short yang bisa menghasilkan banyak uang gitu, dengan ya reupload juga intinya ke situ gitu ya. Jadi di sini dia bertanya sih gitu, boleh nggak sih kalau misalkan kita melakukan seperti itu. Ya sebenarnya sih balik lagi ke kita ya, kita siap dengan resikonya enggak, gitu aja. Kalau misalkan siap dengan resikonya silahkan saja. Soalnya gini ya, kalau misalkan kita channel yang sudah dimonetisasi nih, ini untuk yang sudah dimonetisasi ya, jangankan re-upload ya, kalau misalkan kita ada musik sedikit yang memang tidak diperbolehkan, atau istilahnya yang kena klaim hak cipta gitu, itu akan bermasalah ya, resikonya monetisasi itu akan dihentikan gitu. Itu resikonya. Jadi coba kalian pikir ya, kalau seandainya kalian itu membuat channel YouTube sudah misalkan ya minim-minimnya atau standarnya itu setahun ya, baru bisa dimonetisasi, dan setelah itu kalian itu ada beberapa video yang kena klaim hak cipta gitu, atau teguran dari YouTube, pokoknya yang bermasalah lah gitu kan. Di situ ada biasanya klaim hak cipta atau video reupload yang memang dilarang. Itu aja udah pusing untuk memperbaiki supaya channel kita itu tidak di-dis ya, tidak dimonetisasi oleh YouTube. Jadi artinya monetisasinya tidak dihentikan gitu. Itu aja udah sulit dan udah pusing gitu kita mikirinnya, apalagi kalau misalkan kita memang benar melakukan video-video reupload, yang artinya kita ngambil video orang terus kita edit sedemikian rupa gitu ya, lalu kita upload. Jadi situ memang mungkin banyak banyak viewer ya, atau kita akan ya seenggaknya akan dapat banyak inilah penghasilan gitu ya, akan dapat penghasilan karena dari videonya yang viral gitu, ya itu akan cepat gitu. Cuma resikonya terlalu besar, itu yang dinamakan biasanya sama saja dengan kita itu bermain api. Resikonya ya channel kita di banned atau didismonetisasi gitu. Ya balik lagi ke kita. Kalau untuk channel yang belum dimonetisasi ya, biasanya nanti ketika kalian daftar monetisasi atau mau menjadi program partner YouTube, itu pasti ditolak ya. Anda misalkan andai saja ada 3 lah gitu, kalian itu melakukan re-upload ya, dan video kalian itu sudah lebih dari 100, lalu kalian itu nggak ngecek lagi gitu video-video yang sudah gitu, yang istilahnya ada yang bermasalah atau tidak, kalian itu langsung saja untuk mendaftarkan monetisasi. Jadi situ resikonya kalian itu bakal ditolak monetisasi. Kalau misalkan sudah ditolak monetisasi ya sia-sia semuanya gitu, karena kalian itu tidak akan mendapatkan penghasilan atau tidak akan diterima menjadi program partner YouTube. Nah disitulah resikonya. Jadi kalau misalkan mau main aman, ya main aman aja, nggak usah istilahnya re-upload lah, walaupun istilahnya channel kita bisa cepat berkembang, atau menggunakan musik-musik yang memang viral atau yang dilarang oleh YouTube. Kalian pelajari saja dulu seperti itu, supaya usaha kalian tuh nggak sia-sia membuat channel YouTube yang sudah berbulan-bulan atau bahkan ada yang sampai bertahun-tahun gitu ya. Kalian sudah
berusaha, tetapi karena ada konten re-uploadnya atau video yang digunakan ulang gitu, kalian itu ditolak ketika mau daftar monetisasi ya. Itu kan sangat disayangkan ya. Saya sih hanya mengingatkan saja kepada teman-teman, kalau misalkan bisa mah itu nggak usah lah nyari jalan yang beresiko. Kita main aman saja. Kalau misalkan adanya seperti ini ya udah, mau misalkan ada yang nonton atau enggak, ya balik lagi ke kita sendiri ya. Kemampuan kita segini, kelebihan kita segini, bisanya begini, ya sudah. Kita lakukan saja seperti itu. Nggak usah istilahnya di ada-adain atau misalkan emang kita nggak bisa terus kita ngambil video orang gitu, nggak usah lah. Soalnya resikonya terlalu besar gitu. Itu menurut saya sendiri. Kalau misalkan teman-teman ada yang beda pendapat, silahkan saja ya. Kita sharing-sharing di kolom komentar juga nggak apa-apa gitu. Ini saya eh, sharing seperti ini karena ada teman itu yang memang sudah tergiur dari konten-konten channel besar ya, yang memberikan istilahnya yang mengiming-imingi lah gitu. Penghasilannya besar, videonya mudah, terus sehari bisa bikin video lebih dari satu gitu. Jadi memang kalau dipikir-pikir mah jangankan orang lain, saya juga tertarik seperti itu. Tapi kalau misalkan saya tidak mikir ke resikonya, ya saya lakuin pasti. Cuma saya mikir ke resikonya ya. Walaupun ini channel saya juga istilahnya belum dimonetisasi atau belum mendapatkan penghasilan, tapi kalau misalkan saya emang kedepannya ingin mempunyai tambahan dari YouTube ya mendingan saya nggak usah pakai atau mendingan saya nggak usah ikutin. Apa adanya aja seperti ini. Ada yang suka syukur, nggak suka ya sudah. Gitu. Dan penjelasan-penjelasan di video saya juga kalau misalkan memang serak atau sesuai dengan karakter kalian, silahkan pakai. Tapi kalau misalkan nggak serak, nggak usah dipakai. Kita bisa belajar di mana saja gitu, mau di channel saya atau di channel besar atau di channel teman-teman pemula lainnya, itu mah kita pilih-pilih saja. Sebenarnya sih sama-sama saja gitu. Dan di sini juga saya bukan berarti saya itu mengajari kalian atau mengguru kalian ya, bukan. Hanya mengingatkan dan kita sharing-sharing saja untuk membuat channel YouTube atau kita menjadi YouTuber pemula supaya kita itu bisa berkembang di kemudian hari. Hanya seperti itu ya, tidak ada yang lain gitu. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga terjawab pertanyaannya ya. Kalau misalkan kalian itu masih ragu atau masih ada keinginan untuk membuat atau melakukan re-upload pada channelnya atau memakai musik-musik yang dilarang oleh YouTube gitu, ya silakan silakan saja. Tapi ingat dengan resikonya ya, itu terlalu besar menurut saya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.